Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras hanya terjadi pada segitiga siku-siku saja. Dan ini tentunya sisi terpanjangnya yaitu C dan lainnya A dan B. Dan bagaimana cara mencari sisi terpanjangnya, yaitu dan cara mengingat teori ini sangat mudah. Jika yang ditanya yang C, yang A dan B, sisi terpanjangnya itu ditambah. Jika yang ditanya sisi terpendek, lalu jika yang ditanya ini adalah sisi A atau B sisi terpendek, maka yang garis miring C ini dikurangi dengan sisi yang terpendek. Jadi ini yang ditanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu bagaimana kalau yang bagian sisi terpendek, misalnya A pangkat 2 sama dengan C kuadrat 2 dikurangi B kuadrat 2. Dan jika yang B 2 sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Ini merupakan tes besar dari teori Pythagoras. Dan ini adalah rumus teori Pythagoras, teorema Pythagoras. Dan kita masuk ke contoh soalnya. Ini kita gambar dulu. Sisiku. Misalnya sisi terpendeknya diketahui 6 dan 8. Tentukan berapakah sisi miringnya X, yaitu X kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 64. 6 ditambah 36 100 sama dengan 100. Nah, ini jika kuadrat. Bagaimana cara mencari X saja? Sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Maka panjang X ini yaitu 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Lisa, nomor absen 23, akan menjelaskan tentang bab perbandingan trigonometri. Untuk definisi sendiri, definisinya adalah perbandingan ukuran suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut segitiga. Perbandingan trigonometri diberi nama sisi miring, sisi depan, dan sisi samping. Di sini terdapat segitiga siku-siku. Terdapat alfa pada sudut lancip. Untuk sisi miring di sini tergambar seperti ini. Untuk sisi depan di bagian sini, untuk sisi samping di bagian sini. Ini adalah siku-siku. Untuk sin adalah garis depan, sisi depan dibagi sisi miring. Untuk cos, sisi samping dibagi sisi miring. Untuk tan, sisi depan dibagi sisi samping atau sin alfa dibagi cos alfa. Untuk kosekan, 1/sin alfa atau sama dengan miring dibagi depan. Untuk sekan sama dengan 1 bagi cos alfa, yang artinya miring bagi samping ini. Untuk kotan, 1/tan alfa sama dengan samping dibagi depan, ini samping bagi depan, atau sama dengan cos alfa dibagi sin alfa.
Sekarang mari kita mengerjakan soal tentang perbandingan trigonometri ini. Jika sin alfa sama dengan 5/13 dengan sudut alfa lancip, maka cos alfa adalah, di sini ada beberapa pilihan jawabannya dan mari kita temukan. Di sini kita ketahui sin alfa sama dengan 5/13 yang artinya sin itu kan rumusnya depan per miring. Maka untuk sisi bagian depan adalah 5 dan untuk bagian miring adalah 13. Dan di sini kita disuruh mencari cos alfanya. Cos alfa sama dengan samping per miring. Di sini kita mendapatkan 12 dari dalil Pitagorasnya ya. Jadi udah kelihatan banget nih cos alfa tuh jawabannya adalah 12/13. Jadi jawabannya adalah E. Oke, bagi yang bertanya-tanya nih, dalil Pitagoras itu gimana sih? Oke. Dalil Pitagoras. Untuk rumus dalil Pitagoras ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi tinggal masukin aja nih angkanya. C-nya berapa? Ini A, ini B, ini C. Untuk C-nya 13, jadi masukin aja 13 kuadrat sama dengan A-nya 5, masukin aja 5 kuadrat ditambah B-nya B-nya belum diketahui. Sorry. Oke, kita kalikan aja. 169 ya. 5 kali 5 25 ditambah B kuadrat. Tinggal pindah ruas aja. Jadi 169 dikurangi 25 sama dengan B kuadrat. Hasilnya 144 sama dengan B kuadrat. Tinggal pindah ruas aja, jadi akar 144 sama dengan B. Yang dimana akar 144 ini adalah 12. Jadi udah ketemu nih sisi sampingnya ini adalah 12. Oke, segitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan tentang sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut yang nilai trigonometrinya bukan pendekatan. Nilai trigonometri didapatkan dari perbandingan sudut pada segitiga siku-siku. Penurunan sudut istimewa sudut 45 menggunakan segitiga siku-siku dengan perbandingan desami 1/1 akar 2. Dan sudut istimewa sudut 30 dan 60 menggunakan segitiga sama sisi dengan perbandingan segitiga 30 desami 1 akar 3/2 dan segitiga 60 desami akar 3/2/1. Penurunan sudut istimewa sudut 0 dan 90 menggunakan segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya sangat kecil. Untuk segitiga 0, tetanya 0. Sisi miringnya sama dengan samping yaitu 1. Untuk segitiga 90, tetanya 0, yaitu samping sama dengan miring sama dengan depan yaitu 1. Trigonometri sudut spesial. Sini ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Untuk mengisi sin, di sini ada 0, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4 atau 1. Lalu kita akan mengisi cos, yaitu kebalikan dari sin. Di sini ada 1, setengah akar 3,
setengah akar 2 setengah lalu 0. Tautan yaitu perbandingan dari sin dan cos. Jadikan hasil 0 sepertiga akar 3 lalu hasil dari setengah akar 2 setengah akar 3 yaitu 1 lalu akar 3 dan tak terhingga. Contoh soal trigonometri sudut istimewa. Nah, yang pertama ada sin min 30 derajat. Nah, sin 30 derajat adalah setengah. Di sini adalah min 30 derajat, maka di sebelahnya juga ada minnya karena sama-sama min. Kemudian di nomor 2 adalah cos min 60 derajat. Nah, cos 60 derajat adalah setengah. Namun di sini di soal itu adalah min 60 derajat, maka ditulis juga min setengah. Kemudian nomor 3 adalah tan 45 derajat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tan 45 derajat adalah 1. Kemudian soal yang selanjutnya, di sini ada gambar. Nah, gambar tersebut kita mencari x-nya. Kita mengetahui kalau misalnya 45 derajatnya di sebelah sini, maka depannya adalah sini, sampingnya adalah x, dan miringnya ada 8. Maka yang berhubungan dengan samping adalah cos. Karena cos rumusnya adalah cos sami, alias cos sama dengan cos 45 derajat sama dengan samping miring. Kemudian kita mengetahui bahwa cos 45 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan sampingnya x, kita tulis kembali, dan miringnya adalah 8 yang sudah diketahui. Kemudian yang 8 ini pindah ruas, x sama dengan setengah akar 3 dikali 8. Nah, ini 2 ini bisa dicoret dengan 8, maka ini 1 dan di sini 4. Maka hasilnya adalah x sama dengan 4 akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abraham Nasirul Haq. Saya dari kelas 10-7 nomor absen 19. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang suatu materi tentang trigonometri, di mana saya akan membahas tentang konversi sudut dalam trigonometri. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, kita langsung saja memasuki ke pembahasannya. Jadi kita di sini akan membahas tentang konversi sudut dalam trigonometri. Jadi dalam konversi sudut ini ada 3 rumus, dimana jika kita mengetahui 1 derajat itu maka sama dengan pi per 180 radian. Sedangkan kita mengetahui radian, rumusnya adalah 180 per pi. Nah, sedangkan kita satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Oke, kita langsung mempunyai contoh di sini. Oke, yang pertama 180 derajat. Nah, 180 derajat di mana ketika kita mengetahui kita mengetahui derajat ini, maka itu kita masukkan 180 derajat itu tadi dikali pi per 180 radian. Nah, sama dengan ini kan bisa dicoretkan langsung. Jadi hasilnya 180 derajat sama dengan pi radian. Nomor 2, jika kita mengetahui radian. Nah, 2 pi radian berapa derajat? Nah, jadi 2 pi radian itu langsung kita masukkan langsung kita kalikan dengan 180 per pi. Nah, jadi pi-nya dicoret, pi-nya langsung habis. 2 kali 180 sama dengan 360. Nah, terus yang contoh nomor 3 ini kita kan mengetahui putaran kan, tetapi dalam bentuk pecahan. Nah, jadi gampang. Seperempat putaran sama dengan berapa radian, pertanyaannya. Nah, gampang. Jadi 1/4 ini dikali dengan 360 di rumus ini tadi. Nah, jadi ini kan bisa dicoret kan, 300 dibagi 4 jadi 90. Nah, jadi ini kan langsung menjadi suatu bilangan derajat ini tadi kan, derajat ini tadi langsung kita kalikan dengan pi per 180. Jadi kita langsung bisa coret-coret, jadinya pi per 2 radian. Jadi
seperempat putaran sama dengan pi per 2 radian. Jadi segitu saja pembahasan tentang konversi sudut dalam trigonometri dari saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Puspita Dewi dari absen 3 kelas 107 akan menjelaskan materi mengenai sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi dan sudut depresi kita temukan di materi trigonometri kelas 10 sebagai aplikasi trigonometri. Di sini ada 2 gambar. Gambar yang di atas merupakan contoh sudut elevasi dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang ada pada gambar di sini kita anggap sebagai titik A. Dan di sini puncak dari tiang bendera adalah P. Dan ditarik garis membentuk segitiga siku-siku. Di titik ini ada titik B. Garis AP mewakili garis pandang dari A ke atas puncak objek P. AB adalah garis horizontal. Sudut PAB disebut sudut elevasi. Jadi, yang merupakan sudut elevasi di sini adalah ini. Selanjutnya, gambar berikut adalah contoh penerapan sudut depresi dalam kehidupan sehari-hari. Mobil di sini sebagai penanda titik M. Dan puncak Menara Monas ini sebagai tanda A. Maka ditarik garis membentuk segitiga siku-siku dan di sini ada titik B. Garis AM di sini mewakili garis pandang ke bawah dari A ke M. AB adalah garis horizontal. Sudut BAM disebut sudut depresi. Jadi, sudut depresinya yang di sini ya. Nah, kalian bisa menyimpulkan tidak apa itu sudut elevasi dan sudut depresi? Sudut elevasi adalah besar sudut dari garis horizontal ke atas. Jadi, sudut yang terbentuk ketika mata kita melihat ke atas. Sedangkan sudut depresi adalah besar sudut dari garis horizontal ke bawah. Ketika ada seseorang yang berada di puncak Monas ini misalnya melihat ke bawah, maka terbentuklah sudut depresi. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal dalam matematika. Selanjutnya, kita akan membahas soal cerita trigonometri. Soal yang pertama di sini ada seorang anak berdiri di suatu tempat A di tepi sungai yang lurus. Ia mengamati 2 pohon B dan C yang berada di seberang sungai. Pohon B tepat di seberang A. Jarak pohon B dan C adalah 8/6 meter dan besar sudut BAC sama dengan 30 derajat. Tentukan lebar sungai tersebut. Maka kita gambarkan ilustrasinya sebagai berikut. Diketahui ada sungai yang lurus. Dan di sini ada pohon. Dan di sini titik A.
dan di sini titik C. Nah, selanjutnya ditarik garis membentuk segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sini ya. Ini sudah sesuai dengan ilustrasi ini, sudah sesuai dengan ceritanya ya. Diketahui juga jarak pohon B dan titik C adalah 8,8 akar 6 meter. Kita tulis di sini, beri keterangan. Dan yang akan kita tentukan adalah lebar sungai X. Diketahui juga besar sudut BAC 30 derajat. Nah, demikian. Belum mengerjakan soal ini, alangkah baiknya kita gambarkan tabel trigonometri untuk memudahkan dalam proses pengerjaannya. Dan soal-soal berikutnya sebagai pengetahuan juga ya teman-teman. Ini nilainya 0, sin 0 derajat nilainya 0, sin 30 derajat nilainya setengah, sin 45 derajat nilainya setengah akar 2, sin 60 derajat nilainya setengah akar 3, dan sin 90 derajat nilainya 1. Selanjutnya cos 0 derajat nilainya 1, kebalikannya dari sin, jadi 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah dan 0. Tan, nilai tan diperoleh dari sin per cos. K diperoleh tan 0 derajat yaitu 0, tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3 1 akar 3 1
ini nilainya tak terhingga. Gimana sih? Nah, setelah itu untuk menentukan lebar sungai di sini yaitu X. X di sini adalah sisi samping. Karena yang di depan sudut siku-siku adalah sisi miring, dan yang tepat di depan sudut yang diketahui, sudut alfa kita menyebutnya, itu adalah sebagai sisi depannya. Maka kita akan menentukan sisi sampingnya ini ya. Karena karena di sini yang diketahui adalah panjang sisi depan dan sudut 30 derajat. Maka untuk menentukan sisi sampingnya kita memakai rumus tan 30 derajat. Tan 30 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 30 derajat nilai trigonometrinya diketahui yaitu 1/3 akar 3. Depan 8 akar 6 per X. Selanjutnya kita kalikan silang, ini agar mudah. Kita tulis akar 3 per 3 X. Selanjutnya kita kalikan silang, akar 3X sama dengan 24 akar 6. Nah, hasilnya yaitu maka lebar sungai adalah 24 akar 2 meter. Soal nomor 2, di sini ada soal cerita yaitu Dion memandang puncak sebuah gedung dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi Dion 150 cm dan jarak Dion dengan gedung 45 meter. Tinggi gedung adalah, supaya mudah kita gambarkan ilustrasinya. Terlalu kecil.
Nah, di sini ada gedung. Tidak bisa. Di sini gedungnya. Terus di sini ada orang. Si Dionnya ini. Guys. Lalu kita kok gak lurus. Lalu kita tarik garis membentuk segitiga siku-siku. Nah, jarak si Doni ke gedung ini 45 meter. Nah, di sini diketahui sudut siku-sikunya terbentuk di sini. Maka yang menjadi sisi bagian depan adalah sisi ini, guys. Maksudnya sisi miringnya. Sisi depannya di mana? Yang berhadapan dengan sudut alfa atau sudut beta atau sudut yang sudah diketahui. Maka sudut depannya di sini. Maka sudut ini menjadi sudut samping. Kita singkat menjadi mi miring, de depan, dan sa samping. Oh ya, ini tingginya 150 cm atau sama dengan 1,5 meter. Maka karena di sini yang sudah diketahui yaitu besar sisi sampingnya dan sudut 45 derajat. Untuk mengetahui tinggi gedung ini, maka kita harus mengetahui sisi depannya dan ditambah tinggi Dion yang memantau gedung tersebut. Maka untuk mengetahui sisi depannya, kita mencari dengan rumus tan 45 derajat sama dengan sisi depan per sisi samping. Tan 45 derajat nilainya adalah 1 sama dengan sisi depan X per sisi samping sama dengan jarak si Dion ke gedung, yaitu 45 derajat. Karena ini sejajar ya. 45 meter. Maka dikalikan silang, kita dapatkan hasil 45 meter sama dengan X atau sisi depan. Maka jawaban yang benar adalah A. Trigono di tiap kuadran. Di sini saya akan menjelaskan tentang trigono di tiap kuadran. Nah, dalam satu putaran bernilai dengan 360 derajat. Nah, 360 derajat ini dibagi menjadi 4 kuadran. Nah, kuadran pertama ini dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran kedua dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 derajat sampai 270 derajat. Dan kuadran terakhir yaitu kuadran 4 dari 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, masing-masing kuadran ini memiliki nilai positifnya. Nah, kuadran pertama ini semuanya positif dari sin, kostan, kosekan, sekan, kemudian kotangen, itu semua positif. Kemudian kuadran kedua ini hanya sin positif dan juga hanya kosekannya saja yang positif. Kemudian yang kuadran ketiga itu yang positif adalah kotangennya dan tangennya. Kemudian kuadran 4 ini yang positif adalah sekannya dan kosnya. Nah, di sini kita bisa menghafalkan dengan rumus yaitu semani sinta tanpa kosmetik. Yang merah-merah itu adalah semua, sin adalah sin, tan itu adalah tan, kos adalah kos. Oke. Nah, di sini kan sudah seperti yang dijelaskan oleh Zahwa, sudut istimewa di kuadran 1 itu ada seperti ini ya.
Jadi kita tidak usah menjelaskan lagi ya. Kita langsung menjelaskan di nilai trigono untuk kuadran 2 dan kuadran 3 dan kuadran 4. Oke. Jadi, di sini misal ada cos 150 derajat. Nah, ini bagaimana? Kita misalkan cos 150 derajat itu berada di sini, ya. Oke. Jadi, cos 150 derajat sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat, ya kan? Kan 180 dikurangi 30 sama dengan 150. Ya, jadi jawabannya adalah min cos 30 derajat. Nah, min cos 30 derajat. Nah, kita lihat dulu cos 30 derajat itu berapa sih? Seperti yang tadi dipelajarin di sudut istimewa, maka cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Karena di sini dia berada di kuadran 2, maka dia min. Karena yang positif di sini hanya sin saja. Maka dia menjadi min setengah akar 3. Kemudian di sini kita lanjut ke soal kedua yaitu cos 225 derajat. Seperti sama yang tadi, dia berada di kuadran 3. Kemudian dia cos 225 derajat itu sama dengan cos 180 ditambah 45 derajat. Jadi cos 80 derajat ditambah 45 derajat. Nah, kita lihat berarti di sini 45 derajat. Berarti kita tinggal sama dengan cos 45 derajat. Nah, di sini di kuadran 3, sedangkan kuadran 3 yang positif adalah tan. Maka, di sini berarti dia negatif. Menjadi cos 225 derajat sama dengan min setengah akar 2. Kenapa min setengah akar 2? Karena seperti yang di sudut istimewa di kuadran 1, yaitu cos 45, yaitu setengah akar 2. Dia negatif. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, yaitu cos 330. Nah, dia ini bayangkan saja dia berada di sini. Nah, kemudian dia kan berada di kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini yang positif adalah cos dan sekan. Nah, di sini yang ditanyain cos berarti dia positif. Nah, cos 330 derajat sama dengan cos 360 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan cos 30 derajat. Dia positif, maka cos 330 derajat sama dengan plus setengah akar 3 atau setengah akar 3 saja. Oke. Itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.